ciri khas bangsa, baik di dalam lingkup kita bangsa Indonesia sendiri maupun dalam pergaulan internasional. Dan Kementerian Agama telah lama melakukan berbagai kegiatan yang menjadi wahana untuk terus tumbuh dan berkembang sikap moderat dalam beragama ini. Selain menjadi wadah diseminasi keilmuan bagi riset para ilmuwan dan para dosen serta mahasiswa di kalangan PTKI, AIJIS ini diharapkan sudah mampu menguatkan jalinan solidaritas antar sivitas akademika di PTKI se-Indonesia dan juga menambah jejaring para ilmuwan luar negeri, baik yang papernya lolos di AIJIS, katanya memecahkan rekor, tapi papernya banyak, tapi saya nggak tahu dibaca atau tidak papernya. Dibaca tidak Pak? Nah, saya berharap Pak Gubernur, para dirjen, Pak Dirjen, para rektor dan saudara-saudara yang saya hormati, kita semua tadi sudah mendengarkan tema AIJIS kali ini sungguh sangat sophisticated, rumit ini kalau dibicarakan. Kita berapa hari AIJIS ini? Cuma 3 hari temanya ini Future Religion di G20, Digital Transformation, Knowledge Management, and Social Resilience. 3 hari mau bahas ini. Ini barang yang tidak mungkin. Jadi saya bersepakat dengan Pak Gubernur, tapi lebih baik 5 menit saja bicara seadanya. Jangan-jangan daripada yang serius. Nah, maka saya akan tungguin Pak Gub, nanti saya akan tungguin secara virtual. Saya akan tungguin kalau memang nggak serius tahun depan tidak usah ada lagi AIJIS. Tetapi kalau melihat cara pidato Pak Dirjen tadi, saya yakin Pak sudah mulai serius AIJIS. Tahun lalu saya memberikan sambutan yang kurang lebih 30 halaman, sambutan yang serius, karena saya berharap isi dari apa yang saya sampaikan itu pada tahun yang lalu itu bisa menjadi bahan untuk didiskusikan sepanjang tahun, sehingga di AIJIS tahun ini kita tinggal mencari konklusinya saja. Kesimpulannya apa dari AIJIS, pembicaraan AIJIS tahun yang lalu. Tetapi begitu membaca atau tahu temanya, saya frustasi terus. Apa yang dulu saya minta ternyata tidak dijalankan. Ini malah membuat tema baru yang lebih rumit dari tema tahun yang lalu. Nah, tetapi untuk beberapa hal saya ingin mengingatkan. Saya ingin memberikan highlight beberapa supaya bisa menjadi bahan kajian kita selama 3 hari ke depan, daripada kita ini bicara hal yang menurut saya agak sulit dijangkau dengan waktu yang cukup pendek ini 3 hari. Nah, saya ingin memberikan highlight catatan-catatan yang tahun lalu saya berikan. Saya akan sampaikan sedikit lagi, sedikit saja, agar kita semua ingat dan menjadikan ini pembahasan yang serius. Karena menurut saya problem yang saya sampaikan itu juga problem serius. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, wawasan Islam klasik itu didominasi oleh pandangan yang menempatkan non-muslim sebagai musuh atau sekurang-kurangnya sebagai pihak yang harus dicurigai dan diwaspadai. Non-muslim tidak memiliki kedudukan yang dan hak yang setara dengan muslim di berbagai ruang publik. Padahal wawasan Islam klasik memiliki otoritas yang sangat kuat di mata umat Islam dan dianggap sebagai standar ortodoksi Islam. Yang kedua, yang kita hadapi sebagai tantangan bukan hanya pandangan keagamaan sebagai hasil upaya atau ijtihad akademis dan intelektual saja, tetapi juga otoritas yang diemban oleh pandangan tersebut sehingga berpengaruh secara luas membentuk cara berpikir dan mentalitas umat Islam di seluruh dunia. Proses-proses sosial politik sangat menentukan terwujudnya otoritas tersebut. Maka
kita harus membangun strategi yang menggabungkan 3 elemen utama. Ini saya sebutkan di tahun yang lalu. Yang pertama, mendorong berkembangnya wacana rekontekstualisasi Islam melalui wahana-wahana akademis dan intelektual. ISIS ini salah satunya. Yang kedua, mendorong terbentuknya konsensus-konsensus di antara kekuatan-kekuatan politik global untuk mendukung upaya rekontekstualisasi Islam dan melegitimasi pandangan-pandangan Islam yang berkesesuaian dengan konteks kekinian dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, mendorong tumbuhnya gerakan sosial di tingkat akar rumput untuk menerima nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai universal yang mempersatukan seluruh umat manusia serta mengoperasionalkannya dalam kehidupan sosial budaya yang nyata. Karena yang dihadapi adalah masalah global, maka strategi yang dibangun untuk mengatasinya pun harus berskala global pula. Selanjutnya kita berharap peta jalan yang dihasilkan bisa dieksekusi dengan melibatkan para pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin agama dan bukan hanya agama Islam saja, tetapi seluruhnya secara inklusif, termasuk para pemimpin politik, pemimpin organisasi sosial, dan pusat-pusat pendidikan, melibatkan selebriti dan calon-calon wakil presiden tentu saja. Yang ketiga, seperti sudah disinggung sebelumnya, upaya ini menuntut dibangunnya argumentasi yang kokoh secara akademis dan dukungan legitimasi yang kuat secara global. Jika kita berhasil, pandangan yang menentang upaya kita semua dengan sendirinya akan terpinggirkan. Untuk inilah kenapa saya memberikan dukungan penuh kepada ISIS ini. Dan tentu dukungan sekaligus harapan. Jadi jangan sampai ISIS ini kita selenggarakan dengan susah payah, hasilnya hanya paper, tidak ada action. Keempat, setiap pandangan keagamaan yang otoritatif merupakan hasil istihad yang otoritatif pula. Otoritas hasil istihad tergambar dari nalar dalam proses akademisnya dan kredibilitas mujtahidnya atau pelaku istihad. Wacana Islam klasik menetapkan syarat-syarat atau kriteria yang sangat berat untuk dipenuhi agar seseorang dapat dianggap cukup kredibel sebagai mujtahid. Demikian beratnya syarat-syarat ini sehingga hampir tidak mungkin dipenuhi oleh siapapun secara perorangan di zaman ini. Itu sebabnya sejak beberapa abad yang lalu, sebagian besar ulama menyatakan bahwa pintu istihad sudah tertutup. Karena tidak mungkin ditemukan lagi orang yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam musyawarah nasional Al-Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 1992 telah dinyatakan bahwa perubahan konteks realitas yang telah terjadi menuntut adanya ijtihad baru. Maka ditetapkan bahwa apabila tidak dapat ditemukan individu yang memenuhi kriteria mujtahid, para ulama menanggung beban kewajiban untuk melakukan ijtihad secara kolektif atau biasa kita sebut sebagai al-istinbat al-jamaah. Yang kelima, bagi Indonesia, rekontekstualisasi hukum Islam ini bukan hanya sekadar kehendak, tetapi sudah dilakukan. Indonesia sudah pernah melakukan rekontekstualisasi hukum Islam. Para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memberikan legitimasi keagamaan terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah negara nasional yang bukan teokrasi, bukan negara Islam, tetapi negara yang pluralistik dan demokratis, serta menempatkan seluruh warganya dalam kedudukan dan martabat yang sepenuhnya setara, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa memperdulikan latar belakang,
suku, golongan, dan agama. Para ulama memberikan legitimasi tersebut lengkap dengan segala argumentasi keagamaan yang cukup kokoh. Pemikiran para ulama Indonesia yang tertuang dalam argumentasi teologis untuk melegitimasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut merupakan hasil ijtihad baru yang tidak pernah bisa ditemukan dalam wacana Islam klasik. Lebih daripada itu, hasil ijtihad para ulama Indonesia tersebut berhasil memperoleh dukungan yang kokoh dari umat Islam Indonesia serta membentuk cara pandang dan mentalitas keagamaan mereka. Hal semacam ini tidak akan pernah kita temui di belahan dunia Islam manapun. Kita perlu mengampanyekan cara pandang para ulama Indonesia tersebut ke seluruh dunia dengan memperluas konteksnya dari keindonesiaan menjadi kemanusiaan.